Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Tema ibadah kita hari ini, Allah masih terus berkarya. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari saudara-saudara, sejenak kita menyimak beberapa warta video secara lisan maupun berikut ini. Bersama kita melepas rindu dan bertumbuh dalam iman melalui kegiatan Growing Together. Kita akan bertumbuh bersama menjadi komunitas yang memulihkan dalam Growing in Community pada hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 19.30. Wilayah 1 dan 2 dengan pelayan firman Pendeta Rivo C. Panambunan dari GKI Bungur. Wilayah 3 dan 4 dengan pelayan firman Saudari Irene Krisanteme Pea. Growing together, growing in God, growing in community. Ingin mengobrol yang seru-seru tentang topik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya? Mari bergabung di Teras Kamis setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Mari Opa-Oma, kita bersekutu di dalam rindu pada hari Jumat 21 Januari 2022 pukul 10 pagi dengan tema Gembala yang Mengenal Dombanya. Renungan dibawakan oleh Ibu Istiarini Nugroho. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara menghubungi tata usaha GKI Taman Aries, bisa melalui telepon atau email. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita bersaat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kembali kita menghayati bahwa Allah terus berkarya dalam kehidupan kita. Untuk itu dengan penuh rasa syukur dan hormat, marilah kita menghadap Tuhan, menyerahkan hati dalam kerendahan. Marilah kita bernyanyi dengan merdu, memuliakan Allah yang berkarya dalam segalanya. Pada saat ini
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita imani bahwa ibadah kita ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, karya penyelamatan Allah telah dimulai sejak masa lampau sampai hari ini dan terus hingga di masa depan. Sebagai manusia, kenyataan hidup sering membuat kita menjadi samar dan sulit untuk memaknai karya penyelamatan Allah dalam berbagai kesulitan dan penderitaan yang dialami. Hari ini, saudara-saudara, marilah kita boleh menyadari dan belajar bagaimana Allah menunjukkan kasih setia-Nya kepada umat-Nya lewat karyanya, agar kita bisa memaknai dan merespon dengan benar seperti yang dikehendakinya. Ketika kondisi kehidupan kita baik-baik, sejahtera, memang lebih mudah untuk melihat tanda-tanda karya penyelamatan Allah. Pada saat itu karya penyelamatan Allah tidak akan menjadi hal yang kita pertanyakan. Kita yakin sepenuhnya. Namun bagaimana jika kenyataan hidup kita menunjukkan sebaliknya? Bukankah hal ini menjadi sulit bagi kita untuk yakin dan percaya padanya? Saat harapan dan ratapan datang silih berganti, apakah kita tetap setia menjalani hidup dalam namanya? Kita berdoa secara pribadi. Ya Allah yang mulia dan penuh rahmat, saat ini kami datang kepadamu, memohon ampun atas segala kesalahan yang kami perbuat. Saat sakit, kekhawatiran akan pemenuhan hidup, tantangan dan penderitaan, kadang kami tergoda untuk menjauh dari kehendak-Mu, mempertanyakan apakah Allah masih berkarya atau tidak. Ampunilah kami ya Allah. Kiranya tuntunan-Mu memimpin kami untuk bertobat, hingga kami dipulihkan dan melihat terang-Mu, memimpin di sepanjang ziarah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Mari saudara-saudara, dengan sukacita kita akan bersama menerima berita anugerah yang terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Silakan duduk saudara-saudara. Ini lagu lama ya, yang mungkin jarang kita nyanyikan, tapi ini meneguhkan kita ya, bahwa Tuhan itu teman kita di terang dan gelap. Dia berikan kita pengampunan, pertolongan, dan Dia berikan kesetiaan untuk terus-menerus berkarya dalam hidup kita hari demi hari. Dan karena itu marilah saudara-saudara, saya undang semua yang di gereja, di YouTube, di Zoom, kita sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan diri kita. Terima kasih untuk kesetiaan, kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk menjadi teman di dalam terang, dalam gelap. Terima kasih untuk terus-menerus Engkau berkenan untuk memperdengarkan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab. Kami percaya bahwa di situ Tuhan menyapa kami. Dalam Roh Kudus memberikan penerangan, memberikan kekuatan, memberikan damai bagi setiap kami yang membuka telinga, bagi setiap kami yang tidak mengeraskan hati, bagi setiap kami yang bisa mengelola pikiran untuk tunduk di bawah pemberitaan firman, sehingga kami belajar dengan rendah hati. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada juga di situ. Karya Tuhan itu nyata di sana. Karena itu Bapa Surgawi, ya Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus pimpin kami, terangi kami. Taruhlah firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami. Dan kuatkan kami untuk berpegang teguh pada firman itu. Dengan keyakinan iman akan kasih setia-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami merindukan kembali sabda-Mu. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 62 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Setiamu Tuhan sampai ke
Bacaan kedua menurut 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat pertama sampai ke-11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara merasakan bahwa ternyata kalau dirasa-rasa, direnung-renungkan, hari itu ternyata begitu cepat ya berlalu. Pagi ini saya sebelum berangkat ke gereja, saya merenung sejenak. Sudah minggu, karena saya masih merasakan, masih mengingat dengan baik dan masih merasakan dalam diri saya bagaimana minggu lalu saya beribadah di rumah sakit, saya beribadah di dalam ruang kamar perawatan. Saya masih merasakan itu, tetapi sudah seminggu berlalu ternyata. Hari itu berjalan begitu saja. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara juga merasakan hal yang sama. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara mengingat perasaan yang sama di minggu lalu di jam ini pada saat Bapak, Ibu, saudara-saudara beribadah. Ya, minggu lalu itu Pak Kiki yang berkhotbah. Nah, waktu terus berjalan, saudara-saudara. Hari demi hari, jam demi jam. Lalu di dalam kesemuannya itu, ada satu yang kita patut renungkan sesuai dengan tema kita ini. Bagaimana Allah itu masih terus berkarya di dalam hidup ini. Ada dulu pemikiran filosofis yang mengatakan bahwa Allah itu seperti tukang jam. Dia bikin jam, lalu dia tinggalkan jam itu jalan sendiri. Tidak ada yang tukang jam yang mengawasi jam yang dia buat, yang membuat jam. Dia bikin, dia taruh dan tinggalkan, jadi berputar aja begitu. Tetapi kekristenan tidak begitu memiliki imannya. Bahwa kekristenan, iman kita dari kesaksian firman Tuhan, menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Bahkan dia bukan hanya menemani perjalanan kita, pimpin kita, tetapi dia juga berkarya di sana. Dalam bahasa tema kita ini Allah terus berkarya. Tetapi kalau kita pelajari apa artinya, ya kalau Bapak Ibu mau belajar sedikit dari Alkitab, menelusuri itu, misalnya begini, kita perhatikan saja apa yang dikatakan di dalam Yesaya. Apa artinya Allah itu masih terus berkarya? Dalam ungkapan bahasa dalam Yesaya pasal 62, kalau kita baca nanti di rumah dari ayat 1 sampai selesai, nanti misalnya tambahkan lagi sampai ayat 12. Di situ kita mendapatkan sebuah gambaran bahasa lain, bahwa Allah itu nggak bisa berdiam diri, saudara. Ini terasa sekali, kuat sekali ya. Kita memiliki Allah yang nggak bisa berdiam diri. Berdiam diri dalam hal apa? Berdiam diri untuk membiarkan kehidupan umatnya. Kita tahu bahwa pada masa ini di dalam Yesaya itu, pada masa itu di Yesaya 62, itu berbicara tentang Trito Yesaya dalam istilah teologisnya, biblisnya, bahwa orang-orang Israel pada masa di Yesaya 62 itu disampaikan mereka itu sudah keluar dari
pembuangan. Tetapi ternyata ketika mereka keluar dari pembuangan, kehidupan juga belum berubah banyak. Belum berubah apa-apa. Seperti orang yang tadinya di dalam negeri orang menjadi hamba di sana, lalu diberikan kemerdekaan kembali oleh Allah. Allah berkarya mendatangkan kemerdekaannya tanpa mereka berusaha, tanpa mereka dalam pengertian berperang seperti itu. Tuhan letakkan hikmat pada raja yang memimpin, lalu raja yang memimpin itu dengan hikmat Tuhan memberikan kelonggaran, dan mereka kemudian pergi dari negeri itu untuk kembali ke negerinya. Tetapi ketika mereka udah kembali, seperti biasalah kita manusia ya, ketika dilepaskan dari satu persoalan, tapi ternyata ketika masuk dalam sebuah pemulihan, dalam tahap pemulihan, kita pengen segera melihat, waduh, pemulihan kalau dilepaskan dari sini tiba-tiba bus begitu ya. Ternyata mereka keluar, yuk, negerinya udah hancur. Kami harus ngapain? Membangun. Tidak seperti yang digambarkan dalam pengertian pikiran mereka. Oh, kalau dimerdekakan dari sini akan pulih semuanya. Langsung begitu. Tetapi sebetulnya firman Tuhan disampaikan untuk mengajarkan pada umat. Lihat perjalanan hidup, lihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada terjadi dalam hidupmu untuk menyatakan satu keyakinan yang harus ditangkap begitu. Kita orang Kristen tuh harus belajar nangkep gitu ya. Jangan belajar ngelepasin gitu. Hal-hal yang seharusnya penting untuk kita miliki. Kehidupan ini mengajarkan pada kita tentang sesuatu, Tuhan memberikan sesuatu untuk kita tangkap dalam semua peristiwa hidup kita. Entah itu peristiwa dalam lembah, entah itu peristiwa dalam sukacita. Tapi kita tangkap gitu. Apa sih yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan sederhana sekali sebetulnya. Untuk modal kita jalan ke depan. Apa sih yang firman Tuhan mau katakan? Bahwa Tuhan tuh gak bisa diem. Tuhan gak bisa berdiam diri melihat engkau meratap. Tuhan tidak bisa berdiam diri melihat umatnya itu 70 tahun berada di dalam ratapan. Tuhan tidak bisa berdiam. Karena dia tidak bisa berdiam, dia berkarya terus dalam hidup kita, Tuhan Yesus. Dari sejak penciptaan, kalau kita baca, itu kan Tuhan yang gak bisa berdiam. Dia mencipta manusia jatuh dalam dosa, dia berkarya lagi selamatkan, dia pilih lagi terus begitu sampai nanti puncaknya. Dalam kehidupan kekal kita nanti. Jadi satu hal yang kita pegang Bapak Ibu, Saudara-saudara. Apapun kondisi yang terjadi saat ini, yang kita alami, sakit penyakit, persoalan-persoalan, usaha, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain. Ketika semuanya itu, saudara saat ini sedang merasakan pemulihan-pemulihan, saudara harus tangkap sesuatu. Jangan biarkan lewat kehidupan ini. Jangan biarkan lewat semua peristiwa cuma ninggalin air mata saja di pikiran. Sia-sia perjalanan hari-hari kita. Kalau setiap hari kita hanya mengenang air mata dan hanya bisa menangkap air mata. Perjalanan kita akan sia-sia kalau kita hanya bisa menangkap suara tawa kita. Semua sia-sia. Karena ketika peristiwa itu akan terjadi lagi, situasi berubah, saudara menangis lagi. Saudara dan saya hanya bisa nangis, tertawa. Begitu saja sampai hidup kita selesai. Sia-sia saudara. Saudara lagi sukses cuman menikmati kesuksesan itu saja. Sia-sia saudara. Karena kesuksesan itu gak pernah kekal sampai selamanya. Kalau Tuhan berikan situasi di mana kita meneteskan air mata. Kalau Tuhan berikan, izinkan situasi kita tertawa. Maka di situ dia mau katakan sesuatu yang kita harus tangkap. Apa Tuhan? Oh, saya punya Allah. Saya punya Tuhan yang tidak bisa berdiam. Dia berkarya terus. Dan ini modal. Iman ini modal. Saudara menjalani tahun baru ini dengan modal simpanan, deposito, dan lain semuanya. Itu akan habis bisa. Saudara menjalani kehidupan ini dengan modal apa? Pekerjaan yang saat ini berada di taraf yang saudara inginkan. Semua berubah saudara, gak ada yang kekal. Tapi keyakinan iman. Saya punya Tuhan Yesus yang gak bisa berdiam.
maka saya akan jalan ke depan. Modal itu. Jadi saya mau ajak saudara, semua, jangan biarkan hari-hari ini berlalu gitu saja tanpa kita melihat ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Jangan sia-siakan hari-hari kita. Bicara tentang hari, saudara-saudara, ada hal yang menarik juga yang saya mau sharingkan dari cerita Injil Yohanes tentang perkawinan di Kana. Saudara, ketika dikatakan di dalam ayat pertama di situ disebutkan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Hari ketiga, saudara-saudara, perkawinan di Kana. Apa artinya ini? Saya akan jelaskan beberapa pemikiran tentang itu. Perkawinan ini, hari ketiga itu dalam rangka perkawinan Yahudi. Ya, saudara-saudara, kita belajar Alkitab ya. Kita belajar dulu sejenak ya, belajar lagi. Orang Yahudi sampai sekarang, Yahudi yang ortodoks begitu, menurut informasinya, masih pegang tentang hari ketiga ini. Ketika perkawinan. Hari ketiga itu hari apa sih? Gitu ya. Tentu kalau hitungan hari itu berbeda orang Yahudi sama kita kan. Hari pertama kita itu minggu. Hari pertama mereka minggu gitu ya. Setelah Sabat, minggu. Jadi hari ketiga itu hari apa? Minggu, Senin, Selasa. Dan mereka hitungnya itu kan dari petang ke pagi hari itu. Mulai yang baru itu petang. Itu hari baru. Jadi hari ketiga itu hari apa? Kalau di kita ngitungnya itu hari Selasa. Kalau Selasa bagi mereka itu kapan? Senin malam. Apa yang terjadi di situ? Orang-orang Yahudi yang ortodoks seperti itu, yang memang masih mempertahankan itu sampai sekarang katanya, ya dulu juga. Mereka akan memilih pernikahan itu hari Selasa. Dalam pengertian ini ya, terjemahan kita sekarang, yaitu hari ketiga. Kenapa hari ketiga? Tapi kalau Yahudi-Yahudi yang udah sekuler, Yahudi-Yahudi modern, mereka lebih praktis. Mereka kan pilih yang weekend, Jumat, hari Kamis terakhir Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu lah begitu ya. Atau Jumat lah, Kamis, Jumat begitu ya. Karena Sabtu kan Sabat begitu. Mereka akan pilih waktu-waktu yang pas aja begitu ya. Ini indah. Kenapa? Mereka pilih hari ketiga, mempertahankan itu. Karena ini memiliki makna tersendiri bagi mereka. Maknanya apa? Maknanya hari ketiga ini bukan sembarang ditulis begitu. Dia merujuk pada kisah penciptaan. Dia merujuk pada kisah penciptaan, saudara-saudara. Apa yang terjadi pada kisah penciptaan? Bahwa ternyata di hari kedua, dalam memahami itu, di hari ketiga, Tuhan itu menambahkan kebaikan 2 kali. Begitu dikatakan. Kalau kita baca. Baik, lalu dia buat lagi baik. Jadi di hari ketiga itu bagi mereka dipahami dalam merujuk kepada teks penciptaan. Bahwa di sini ada hari yang baiknya 2 kali. Double baik. Begitu. Jadi karena itu pernikahan ini adalah satu, dalam tanda petik sebetulnya adalah sebuah proses penciptaan juga kehidupan berikutnya begitu ya, dalam tanda petik begitu. Nah karena itu mereka memilih hari ketiga itu, hari ketiga, karena di situ mereka melihat bahwa Tuhan menambahkan kebaikan itu berlimpah. Nah itulah kenapa ditulis di situ. Tapi juga dalam pendekatan lain, ya, karena ini dilihat dari hari pernikahan Yahudinya, tapi dipandang lagi, dihitung dari cerita perjanjian barunya. Hari ketiga itu setelah Nathanael. Hari ketiga setelah Nathanael. Dipahami lagi. Apa artinya hari ketiga setelah Nathanael? Artinya ini menjadi hari ke-7. Hari ke-7 itu di mana Tuhan menggenapi semuanya, menyatakan kesempurnaan di sana.
di hari ke-7. Jadi di situ ditaruh hari kesempurnaannya dalam peristiwa itu. Namun kemudian dalam pemaknaan lain ini ditambahkan lagi. Hari ketiga ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada peristiwa kebangkitan. Merujuk pada kesempurnaan penebusan itu. Dalam peristiwa kematian Allah membangkit, Kristus bangkit dalam memberikan keselamatan. Nah jadi saudara-saudara, kata 3 hari ini diungkapkan. Injil Yohanes itu Injil yang paling tidak mudah untuk dipahami saudara-saudara. Dia memiliki pesan-pesan yang banyak sekali misteri tersembunyi di sana. Dia bisa begitu menaruh satu bagian kalimat tetapi memiliki makna yang luar biasa. Namun apa yang kita mau katakan di sini saudara-saudara, mau kita tangkap sederhananya, karena kita tidak mungkin juga membahas terlalu dalam dengan waktu yang ada tentang peristiwa ini. Ada sesuatu di situ yang terjadi saudara-saudara. Kata pada hari ketiga itu, lalu kemudian apa yang diperbuat oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, itu mau menyatakan bagaimana tentang Allah yang tidak berdiam diri, saudara. Ketika Yesus, ibu Maria datang lalu mengatakan kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Yesus bilang, saatku belum tiba, ibu. Tetapi Yesus tetap melakukan sesuatu. Dia melakukan sesuatu, dia tetap berkarya di sana. Walaupun kemudian dia mengatakan saatku belum tiba. Dan ini menjadi tanda pertama. Tanda pertama dalam pernikahan ini. Ketika Yesus menyatakan memberikan kelimpahan anggur dalam segala persoalan dan kekurangan itu. Karena dia mau menunjukkan apa saudara-saudara? Bahwa pernikahan di Kana ini bukan tentang semata hubungan mempelai antara satu pria dengan satu wanita dan menjadi keluarga. Di dalamnya Tuhan memberikan kelimpahan di dalamnya untuk menyatakan apa? Untuk memenuhi sebuah nubuatan dalam perjanjian lama. Nubuatannya apa saudara-saudara? Nubuatannya bahwa tanda kemesiasan itu dinyatakan lewat apa? Lewat tersedianya anggur yang berlimpah-limpah. Dia akan memberikan anggur yang berlimpah-limpah. Dan peristiwa di Kana dituliskan oleh Injil Yohanes untuk menjadi tanda pertama. Karena Injil Yohanes akan terus memberikan tanda-tanda di dalam Injilnya. Tanda pertama Mesias itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan, karya Tuhan dinyatakan. Lewat apa? Lewat Yesus yang tidak bisa berdiam diri melihat bahwa di hadapannya ada kekurangan, di hadapannya ada pergumulan, di hadapannya ada persoalan, dan dia tidak akan membiarkan itu semua. Karena tujuan dari pekerjaan Allah adalah memberikan. Ingat, karunia demi karunia. Tuhan tujuannya hanya itu, saudara. Nah karena itulah 6 tempayan itu menandakan ketidaklengkapan. Dan kelengkapan sukacita kita itu datang dari Tuhan. Dia yang beri. Dan Tuhan tuh gak pernah diam. Dia hanya mau memberi saudara. Dia bukan hanya beri saudara keselamatan dan saya. Tapi dia berikan terus pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup saudara dan saya. Luar biasa. Untuk menyatakan pada saudara dan saya, siapa Tuhanmu? Yesus. Kalau saudara dan saya nggak tangkep ini, saudara dan saya nggak tangkep bahwa mungkin saat ini kita mengalami kekurangan, mengalami pergumulan, lalu saudara dan saya hanya sekali lagi hanya menangis dan meratap, walaupun itu mungkin akan membuat kita tentu secara psikologis akan menangis, tetapi menangislah dengan iman saudara, menangislah dengan iman. Jangan menangis dengan kemanusiaan semata. Menangis dengan iman itu gimana Pak? Menangis lalu mengatakan, Tuhan saya tahu Engkau tidak akan berdiam diri dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan akan kuatkan saya, tolong saya. Engkau tidak akan diamkan saya. Ketika saudara berkelimpahan saat ini, lalu saudara sudah mulai lupa dari mana kelimpahan yang saudara miliki. Hati-hati saudara, jangan biarkan kelimpahan itu menyesatkan saudara dari Tuhan.
Terima kelimpahan itu dengan iman. Saya menerima anggur yang terbaik dari yang anggur baik yang dulu saya terima. Dari mana? Bilang, terima kelimpahan itu dengan iman saudara. Tuhan, saya tahu kelimpahan ini karena Engkau tidak bisa berdiam diri. Engkau terus memberikan karunia demi karunia dalam hidup saya. Dengan demikian kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup sehari-hari saudara. Dengan demikian kita bisa tunduk pada Dia. Dengan demikian kita bisa tahu bagaimana siapkan hati pikiran untuk kita boleh sujud ibadah sama Dia. Dengan demikian kita akan bisa berdiri, berjalan, karena kita ingat, saya punya Tuhan yang tidak bisa berdiam. Saya tidak mau terbungkuk-bungkuk oleh kehidupan, karena saya punya penopang. Saya mau berdiri. Bukan karena saya kuat, seperti kata motivator. Bukan, karena saya punya Tuhan yang kuat. Tuhan yang tidak bisa berdiam, terus berkarya. Nah karena itu saudara-saudara, tugas kita hanya menjadi seperti pelayan. Udah perhatikan di situ, saya nggak kebayangin tuh pelayan ya. Pelayan itu disuruh, dia tahu kok itu tempayan buat cuci tangan, cuci kaki gitu. Lalu kemudian Yesus bilang isi air, dia isi air. Oke lah kalau sampai di situ, saudara-saudara imannya. Isi air, wah saya isi. Tapi Yesus bilang jangan isi air doang, sekarang cedok kasih ke pemimpin pesta itu. Saudara ngebayangin gak sih? Kalau saya cuma isi air, saya masih percaya, oke saya isi. Saya bukan karena percaya, tapi karena taat bisa. Ya oke lah saya ikutin lah, namanya juga pelayan. Tapi sekarang cedok. Kamu cedok. Cedok bawa. Ke siapa? Ke pemimpin pesta. Ke mereka. Saudara bisa tahu ini air. Saudara cedok lalu saudara bawa. Ini butuh iman saudara. Lebih daripada ketaatan. Ini butuh iman. Saudara tahu apa yang saudara lihat, saudara tahu apa yang saudara mengerti, saudara tahu apa yang saudara kerjakan, air. Sekarang saya harus bawa ke pemimpin pesta itu. Ini butuh iman saudara. Mungkin kalau saya begitu, waduh yang bener dong. Ini kan air, butuhnya anggur. Cedok, wah yang bener dong. Masa air dari tempat ini, air mentah mungkin seperti itu, saya kasih. Ada banyak 1000 pertanyaan yang saya bisa ajukan. Ada banyak 1000 penolakan yang saya bisa buat untuk tidak melakukan itu. Dan di sini Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, mengajak saudara dan saya. Keterlibatan kita itu penting untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Tuhan hendak ubah langsung air itu menjadi anggur. Lalu kemudian para pelayan lihat, oh ya anggur. Tuhan mengajak mereka terlibat dan juga tidak berdiam diri. Cedoklah. Kerjakan bagianmu. Dan Tuhan punya bagiannya sendiri. Saya sedang punya pergumulan, Pak. Usaha saya sedang dalam kondisi karena pandemi ini menurun dan bahkan mungkin menyesakkan. Yesus bilang, cedoklah. Taruh air di tempayan yang kosong itu. Cedoklah. Kita berdoa seperti Bu Maria berkata pada Yesus, kami kekurangan. Kita kekurangan, mereka kekurangan anggur. Yesus bilang, taruhlah, cedoklah. Kerjakan bagianmu dengan sebaik-baiknya. Kerjakan saja dengan sebaik-baiknya dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya untuk hidupmu. Pak, saya sedang sakit. Saya mengalami penyakit yang berat. Yesus bilang, cedoklah. Taruhlah imanmu di sana. Taruhlah air itu. Cedoklah. Kerjakan aja bagianmu. Kau mau berobat, kau mau mendapatkan penanganan medis, kerjakan saja bagian kita. Cedoklah dengan imanmu. Pak, saya terkena PHK, sampai sekarang belum bekerja. Bagaimana?
Yesus bilang, taruhlah air di dalam tempayan yang kosong itu. Cedoklah. Kerjakan bagianmu. Dengan imanmu, Tuhan mengerjakan bagiannya. Sehingga ketika saudara dan saya mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, saudara dan saya tidak menjalaninya dengan tempayan yang kosong. Kita menjalaninya dengan tempayan yang berisi, yaitu iman kita. Dan kita berkata, Tuhan, apa yang terjadi saat ini, aku akan kerjakan bagianku, yaitu mencedok apa yang Tuhan siapkan dengan iman. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan taruh di depan saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan iman bahwa Tuhanku, Engkau tidak berdiam diri, Engkau bersamaku, bekerja, berkarya, melibatkanku. Tuhan Yesus kuatkan saudara, Tuhan Yesus teguhkan saudara semua, dan tentu juga saya. Amin. Kasih yang tak
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di YouTube, di Zoom, pun di gereja, kita mau naikkan doa syafaat kita. Kita mau katakan secara pribadi dalam doa apapun yang Bapak Ibu ingin doakan saat ini. Mari doakan dalam hati saudara, lalu dengan iman. Tuhan, ini keadaanku. Aku tahu Engkau tidak berdiam diri atas hidupku. Teguhkan imanku. Saudara bisa katakan itu dalam doa saudara. Apapun itu pergumulan yang ada, teguhkan diri saudara bahwa kita punya Allah yang tak berdiam diri. Mari saudara-saudara kita berdoa. Hari ini kami bersama Tuhan berdoa. Kami mau menaikkan doa dari apa yang kami dapat dalam firman Tuhan. Bagi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, kesesakan-kesesakan, tantangan-tantangan, masalah demi masalah yang saat ini sedang dihadapi. Teguhkan mereka Tuhan. Dengan firman Tuhan, teguhkan hati mereka. Bahwa Allah tidak pernah berdiam diri. Kami punya Allah Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berdiam diri membiarkan kami di dalam dosa. Bahkan Dia tebus kami. Maka Dia juga tidak berdiam diri untuk meneguhkan dalam Roh Kudus setiap diri kami masing-masing. Biarlah setiap orang yang berdoa mendapatkan peneguhan iman. Jika mungkin saat ini dia sudah mulai merasa putus asa, dia mulai merasa kendur, dia mulai ingin meninggalkan Tuhan, dia memulai mencari jalannya sendiri, jalan yang sia-sia. Tapi hari ini Tuhan, siap yang berdoa, yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Roh Kudus teguhkan mereka, teguhkan kami. Kami diingatkan kembali, hei kami jiwaku bangunlah. Karena kami mempunyai Allah yang tak pernah berdiam diri. Allah yang terus berkarya. Bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini, kami tahu ya Bapa, bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan terus berikan bagi setiap orang. Dan dalam situasi-situasi ini mungkin ada juga yang mengalami kelimpahan anggur di dalam hidupnya. Anggur berkat karunia demi karunia yang mereka sudah nikmati rasakan. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk mereka. Agar mereka tidak lalai di dalam sukacitanya. Agar mereka tidak jatuh di dalam kegirangan hatinya. Agar mereka tetap bisa menangkap kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Bisa menangkap kasih Kristus yang ditampilkan, diberikan kepada hidup mereka. Agar mereka juga bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku tahu bahwa semua ini adalah karya-Mu. Karya-Mu di dalam hidupku. Sehingga kami semua, baik yang dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira, kami semua tetap memiliki iman dan kekuatan dalam penyembahan kepada-Mu. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap kami yang sedang berupaya. Sedang berupaya berjuang dalam berbagai perkara masalah yang ada. Dalam berbagai perjuangan-perjuangan manusiawi kami. Kami mau melakukan bagian kami Tuhan. Kami mau mencedok
air yang itu. Kami mau cedok dengan iman. Kami mau lakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Dan kami percayakan seluruh pekerjaan yang kami lakukan, kerjakan saat ini dalam berbagai bentuk yang baik. Tuhan juga bekerja di dalamnya. Karena itu Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, teguhkan setiap orang yang sedang berupaya, sedang berjuang, sedang bekerja. Bahwa apa yang mereka lakukan, mereka sedang belajar untuk menjadi pelayan yang percaya dan taat. Mengerjakan bagiannya, melakukan bagiannya, dan menyerahkan bagaimana Allah terlibat di dalam pekerjaan itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ini. Gereja ini para pelayan-pelayan yang ada. Semua sedang melakukan bagiannya. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pelayan di tempat pesta itu. Yang mencedok melakukan pekerjaan pelayanan ini sebagai bentuk cinta, ketaatan, dan iman. Sehingga kami mengerjakannya dengan iman. Dengan iman percaya di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Di mana kekhawatiran-kekhawatiran terus menghantui pikiran kami. Terus mengiringi perjalanan kami. Biarlah kami berdiri dengan keyakinan iman. Bahwa Allah turut bekerja, turut berkarya di dalam setiap upaya yang baik yang kami terus-menerus upayakan di dalam iman, penyertaan karya Tuhan. Bapa Surgawi, berkati negeri kami yang juga terus berupaya di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah situasi keriuhan tentang Omikron ini. Tuhan, data-data yang ada menunjukkan situasi ini menaik kembali, tapi kami percaya bahwa Tuhan bekerja, bahwa Tuhan sudah menunjukkan kepada kami beberapa waktu yang lalu ketika negeri ini begitu luar biasa dipenuhi dengan pandemi. Tetapi Tuhan bekerja, terus menurunkan itu semua. Membantu, memberkati pekerjaan-pekerjaan tangan manusiawi ini. Maka kami percaya, kami mau percaya bahwa situasi yang ada ini pun Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak pernah diam, Tuhan terus berkarya. Tapi kami juga mengambil bagian kami untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi negeri ini. Dengan menjaga kehidupan kami dengan protokol yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati kami semua dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan sukacita. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai wujud syukur kita akan karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan kita. Yunus pasal 2 ayat 9 menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jakarta Barat atau dengan scan QRIS seperti yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang saat ini beribadah di gereja, dapat scan QRIS yang tertera di sandaran belakang kursi masing-masing. Terima kasih. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu
Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih setia, Engkau terus-menerus menunjukkan kesetiaan-Mu lewat karya penyelamatan-Mu yang terus berlangsung hingga saat ini. Begitu pula apa yang diperlukan umat-Mu. Engkau Allah yang menyediakan tempat dan waktunya menurut kehendak-Mu. Dan kini kami telah mengumpulkan persembahan kami yang adalah berkat-Mu yang berlimpah melalui pekerjaan dan usaha yang dianugerahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat saat gereja mengelolanya untuk pelayanan gereja Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya persembahan ini juga membawa pemulihan bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari imanilah bahwa Allah tidak berhenti berkarya menyatakan keselamatan. Teguhkanlah keyakinan kita kepada Allah yang memampukan kita melanjutkan perjuangan dalam menjalani hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan sudah beri janjinya, jangan engkau gentar.
Saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Imanilah berkat Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Bagi saudara yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha gereja GKI Taman Aries atau penatua yang bertugas. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.